Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya berada di Iconic Building 2022. Seperti teman-teman lihat, gedung tapi bentuknya unik, bentuk angka 2022. Gedung ini dibangun untuk penanda sebagai bahwa Piala Dunia 2022 yang akan diselenggarakan November nanti akan dilaksanakan di Doha. Kali ini di episode buku punya cerita kali ini saya ingin membahas salah satu buku favorit saya, bukunya Atomic Habits. Seperti teman-teman tahu, pasar buku self-help, motivation, dan pengembangan diri itu sangat besar. Per data terakhir tahun 2021 di marketresearch.com itu nilainya 10,4 miliar dolar atau hampir 1.500 triliun. Jadi pasar yang sangat besar, banyak peminatnya. Berkaitan dengan itu, dari sisi sebagai seorang pembaca, saya pernah membaca sebuah video di YouTube tentang orang ini di channel ini membahas tentang apa yang dia dapatkan setelah membaca 100 buku self-help atau pengembangan diri. Salah satu kesalahan terbesar orang-orang yang membaca buku self-help ini adalah setelah membaca buku, mereka itu hanya sekedar bilang, wow bukunya keren, atau wow bukunya inspiratif banget, atau wah bukunya gue banget nih, sangat-sangat bermanfaat. Tapi pada kenyataannya nggak ada praktek yang aktual gitu. Nah, untuk menanggulangi hal itu, karena saya juga punya kebiasaan yang sama, jadi setelah membaca buku Atomic Habits ini saya ingin memulai praktek langsung dengan cara mempraktekkan 4 laws of behavior change dari buku Atomic Habits ini. Di episode kali ini saya akan membahas tentang first law tentang behavior change, make it obvious. Kita lanjutkan sesaat lagi. Law pertama di buku ini tentang behavior change adalah make it obvious. Terjemahan kalau di Google Translate, make it obvious itu buat jelas, atau terjemahan perkataannya buat itu jelas. Tapi untuk saya sebagai praktek, untuk panduan sebagai praktek, make it obvious ini, kaidah ini adalah buat sebanyak mungkin penampakan. Karena konteks ini saya ingin membuat kebiasaan menulis, maka kita harus membuat trigger, atau di buku ini sebenarnya cue, bahasa Indonesianya kalau tidak satu rangsangan atau penanda atau sinyal, di mana kita membuat sinyal, rangsangan, tanda atau pengingat untuk kita melakukan kebiasaan yang kita ingin itu sebanyak mungkin. Jadi saya terjemahkan secara harfiah, make it obvious itu adalah buat sebanyak mungkin penampakan. Penampakan seperti apa yang harus kita buat? Ya seperti gedung tadi di belakang saya tadi di klip sebelumnya. Gedung yang sangat besar, menunjukkan angka 2022 itu benar-benar menunjukkan, kalau kata bahasa Indonesia tuh nggak jeblak. Jadi besar, terlihat, dan kalau bisa dibuat berwarna. Lalu contohnya seperti apa? Cue yang harus kita buat atau penampakan yang harus kita buat untuk merangsang kita membangun kebiasaan menulis ini, kita nantikan sebentar lagi. Sebelum membaca buku ini, kita sudah punya kebiasaan sebelumnya kan? Teman-teman yang suka ngetik di PC atau di laptop, atau bahkan ada yang suka ngetik di tablet, di HP. Nah, kita reset lagi kebiasaan dari awal itu. Kita mulai dari dasar konsep make it obvious, atau buat sebanyak mungkin penampakan. Penampakan pertama ya kita harus buat alat atau media yang kita untuk memakai menulis sehari-hari itu di mana aja gitu. Kalau misalnya kita menulis dengan laptop, ya simpan laptop itu di tempat yang mudah terjangkau. Ketika kita bangun tidur, di mana nih laptop kita simpan? Yang paling enak kan ada semacam nightstand. Kalau yang kasurnya di bawah lantai, simpan laptopnya dekat lantai gitu. Apalagi yang bisa kita buat sebagai reminder, kalau teman-teman ada tahu post-it atau semacam stiker, buat post-it tempelin di tempat yang sebanyak mungkin gitu, di dinding. Sudahkah Anda menulis hari ini? Atau di kulkas, sudahkah Anda menulis hari ini? Di pintu kosan, mau keluar ruangan, sudahkah Anda menulis hari ini? Dan punya hal-hal yang terdisplay seperti itu. Lalu ketiga, untuk software. Nah, gimana agar software ini bisa dianggap sebagai obvious atau kita gampang mengaksesnya? Kalau saya pribadi, untuk membuat kebiasaan menulis ini, saya memaksimalkan gadget yang saya punya. Ada tablet, ada HP, ada komputer. Nah, apa sih platform yang bisa menyatukan ada platform yang bisa menyatukan 3 media ini biar kita nggak harus ngedit di sini, ngedit di sana, harus pindah lagi ke sini. Nah, saya memaksimalkan 2 software, 2 aplikasi.
Yang satu ada Google Docs dan yang kedua adalah Microsoft To Do. Bagaimana saya memaksimalkan dua aplikasi ini untuk membangun kebiasaan menulis? Kita simak selanjutnya. Bagaimana kita memaksimalkan Google Docs dan Microsoft To Do? Seperti kita tahu, Google Docs itu integrated. Selama kita online di HP, di laptop, di PC, di warnet, kapanpun kita buka, kapanpun kita edit, itu akan simultan juga akan membuka dokumen yang sama di platform yang lain gitu. Nah, buat saya sangat berguna banget karena untuk memanfaatkan waktu luang ketika perjalanan dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor atau dari rumah ke supermarket. Ketika ada waktu luang, ketika kita ada edit tulisan yang tiba-tiba terpikirkan, ada tulisan yang sedang nganggur, wah kita tinggal aja buka tuh Google Docs-nya. Gimana biar obvious di kasus ini, buat shortcut di homepage HP kamu. Karena HP ini barang yang selalu kita bawa kemana-mana kan. Buat shortcut Google Docs, kapanpun kita bisa buka, dan Google Docs itu otomatis akan membuka dokumen yang kita terakhir edit. Jadi kapanpun teman-teman mau adalah waktu luang, teringat menulis, masukkan ke Google Docs. Jadi kapan bisa diedit kapan-kapan aja. Dan kedua, Microsoft To Do. Microsoft To Do ini semacam Wunderlist dan Evernote ya, semacam software untuk mengumpulkan ide. Nah, untuk saya, Microsoft To Do ini saya pakai untuk mengumpulkan ide. Karena kan ide untuk menulis itu bisa datang kapan aja, lagi ngobrol sama teman, lagi di jalan, lagi mengamati orang-orang sedang di pasar, di mana. Nah, untuk mengikat ide itu, kapanpun bisa kita cek, kapan kita bisa masukkan. Begitu ada ide baru, langsung kita masukkan di Microsoft To Do itu, ide novel tanggal hari ini 13 Juni misalnya. Novel tentang tukang beca yang berantem dengan tukang sampah di depan pasar. Nah, kita dengan semakin banyak mengumpulkan ide, juga akan semakin banyak peluang untuk menulis. Kenapa? Karena ketika kita mentok di satu ide, kita mentok di satu tulisan, walaupun yang bisa menulis satu paragraf atau satu halaman, atau kebanyakan ya kalau satu halaman, walaupun cuma satu kalimat, ketika kita mentok di satu tulisan, kita bisa pindah ke ide yang lain. Kita bisa pindah untuk mengeksekusi video yang lain. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Yang ketiga, apa yang kita lakukan agar obvious untuk mengingatkan kita menulis? Maksimalkan fasilitas di buku yang namanya alarm atau jam waker. Jam waker mungkin nggak bisa ya. Maksimalkan fitur alarm pengingat. Kalau perlu buat pengingat untuk menulis di waktu-waktu tertentu yang mungkin kamu kira-kira nyantai atau nganggur misalnya. Kalau saya misalnya mengingat alarm itu, membuat alarm untuk menulis jam 9 malam. Buat alarm jam 9 malam harus menulis satu paragraf. Cukup, walaupun cuma satu paragraf cukup. Atau satu hari ada jam 10 malam sebelum tidur, buat alarm juga. Judul alarmnya, cari ide cerpen, cari ide novel dari kejadian yang tadi dialami. Lalu yang keempat, kita nantikan berikutnya, karena capek bisa naik tangga. Aduh. Karena sudah panas. Yang terakhir ada di Jepang itu dulu namanya sistem pointing and calling. Jadi ketika seorang akan memulai pekerjaan, mereka akan misalnya akan menutup valve. Mereka akan menyebutkan apa yang akan pekerjaan yang akan mereka buat, dan mereka akan nunjuk dan akan mereka sebutkan kencang-kencang gitu. Misalnya saya akan menutup valve. Kita akan menutup valve. Nah, itu namanya sistem point and calling. Kita bisa gunakan itu juga ke habit kita. Mungkin jangan pas rame ya, tapi pas sepi. Jadi misalnya kita ketika akan mulai nulis nih, sudah ada reminder, sudah ada kita bangun tidur nih misalnya tuh. Ada laptop sesuai karena kita kaidah pertama tadi, make it obvious. Buka laptop, ada reminder nulis. Kita buka ide kita di Microsoft sama berantem tadi. Gitu kita buka tulisan. Nah, kita pointing and calling tuh. Sebelum memulai tulisan itu kita pointing and calling. Saya akan memulai menulis cerpen tentang tukang beca dan tukang sampah yang berantem selama 10 menit misalnya. Nah, itu walaupun terlihat konyol, terlihat apa ya? Terlihat ya nggak enak dilihat, bukan enak dilihat apa ya? Terlihat lucu lah gitu.
Kenapa sih harus pointing and calling? Karena itu dengan pointing and calling ternyata itu bisa merangsang seluruh indera kita untuk berinteraksi dengan aktivitas tersebut. Jadi makin sering kita lakukan pointing and calling, makin sering kita reminder diri kita dengan cara seperti itu, dengan cara melibatkan berbagai macam indera, itu akan semakin mudah membuat kita dalam tanda kutip tenggelam ke dalam kebiasaan baru gitu. Ini berhasil alhamdulillah buat saya. Setelah beberapa minggu ini saya bisa menulis, bisa mengumpulkan lebih banyak ide, bisa menulis bisa mengeksekusi lebih banyak tulisan yang terbengkalai walaupun cuma satu halaman atau satu paragraf gitu. Dan itulah semuanya dari kaidah pertama dari buku Atomic Habit. Make it obvious. Buat sebanyak mungkin penampakan untuk rangsangan teman-teman untuk memulai kebiasaan baru. Sekian dan terima kasih. Selamat datang. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.